Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Nopar Ardi, dalam series pasangan kita di pemrograman berbasis web. Saat ini kita memasuki materi video di video yang kelima, gitu ya. Yang mana yang jadi topik bahasan kita di materi kelima ini kita akan bahas tentang web responsive. Namun sebelum itu, saya akan coba review sedikit tentang yang telah kita pelajari di perkuliahan sebelumnya, yang pada pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas tentang uh, programan HTML gitu ya, kita bahas tentang CSS dan juga JavaScript, yang mana semua program tersebut, bahasa pemrograman tersebut yang akhirnya nanti akan menjurus bagaimana cara mendesain web yang responsif gitu ya. Nah, di sini kita pada pertemuan ini, adapun yang jadi tujuan pelajaran kita adalah kita akan uh, pelajari dan bahas tentang konsep dasar web responsif gitu ya. Kemudian kita juga akan bahas tentang prinsip-prinsip desain responsif dan teknik penerapannya. Kemudian kita juga akan uh, pelajari tentang penggunaan media queries dalam CSS ya untuk membuat web responsif. Kemudian kita juga akan kenalkan salah satu framework CSS web responsif, salah satunya adalah Bootstrap. Kemudian kita juga akan menggunakan teknik responsif seperti halnya grid, flexbox, ya, dan juga beberapa teknik yang lain ya untuk mengoptimalkan user experience di beberapa perangkat, berbagai jenis perangkat yang kita gunakan dalam mengakses web yang kita bangun. Nah, yang pertama kita mulai dari web responsive. Apa sih itu web responsive? Web responsive itu adalah desain web yang menyesuaikan tata letak dan konten berdasarkan ukuran layar dan orientasi perangkat. Jadi ketika kita mengakses halaman web dengan menggunakan perangkat PC, dia akan menyesuaikan ukuran layar perangkat PC. Ketika kita mengakses dengan menggunakan perangkat mobile, dia akan menyesuaikan dengan perangkat mobile. Nah, kenapa kok web responsive ini penting dan kenapa harus ada gitu ya? Yang pertama itu karena peningkatan penggunaan perangkat mobile, itu yang pertama ya. Sekarang itu lebih banyak yang menggunakan mobile daripada menggunakan PC. Kemudian tentang SEO, Search Engine Optimization ya. Jadi Google itu lebih mengutamakan situs web responsif dalam hasil pencariannya. Jadi web responsif akan lebih banyak muncul dalam kolom pencarian di Google gitu. Kemudian dari sisi efisiensi dan juga fleksibilitas pengembangan gitu ya. Jadi satu desain itu bisa dipakai untuk dua perangkat yang berbeda ya. Satu mobile, satu lagi untuk perangkat desktop itu sendiri gitu ya. Nah, kita akan masuk ke prinsip dasar dari desain responsif gitu ya. Yang pertama kita bahas tentang fluid grid ya. Ini yang menjadi apa namanya, konsep dasar di gimana cara kita bisa menyesuaikan ukuran layar ketika kita tampilkan di dalam desktop dan juga di dalam mobile gitu ya. Ini menggunakan unit relatif seperti persen ya, bahwa daripada kita gunakan unit absolut seperti pixel gitu ya. Jadi nanti berdasarkan persentasenya. Kalau menggunakan pixel antara desktop dan mobile itu pixel line-nya itu beda gitu ya. Tapi menggunakan persentase itu nanti bisa kita samakan. Yang kedua, gambar fleksibel ya atau fleksibel image. Kita menggunakan teknik seperti max width ya 100% untuk mengatur gambar agar tidak meluap keluar dari kontainer yang dibangun. Kemudian media query ya. Ini teknik CSS untuk mengubah gaya berdasarkan karakteristik perangkat, baik itu berupa lebar, ukuran, size-nya gitu ya, ataupun resolusi dan lain-lain. Ini bentuk dari codingan yang kita bisa gunakan ya, bukan max width misalnya, dan juga untuk body dengan background color like blue ya. Contohnya ada di sini. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas tentang pengenalan media queries. Nah, apa sih itu media queries? Nah, media queries ini sendiri, ini adalah aturan CSS yang memungkinkan kita untuk menerapkan gaya yang berbeda untuk perangkat yang berbeda gitu ya. Misalnya kita membuat desain untuk desktop gitu ya, nanti kita bisa atur lebar dari halaman yang akan ditampilkan di desktop dengan ukuran sekian gitu ya. Kemudian nanti ketika dia akses halaman web yang sama dengan menggunakan perangkat mobile, dia otomatis akan menyesuaikan resolusinya dengan yang ada di perangkat mobile tersebut gitu ya. Itu yang membedakan, itu yang kegunaan dari kita menggunakan media queries ya. Nah, kemudian teknik desain responsif. Untuk teknik desain responsif ini sendiri ya, kita menggunakan yang namanya viewport meta tag ya. Ini untuk mengontrol skala dan juga dimensi viewport di berbagai perangkat yang digunakan ya. Kalau di bagian atas HTML itu kita bisa lihat ya, ada yang namanya viewport dan juga konten untuk device width ini menggambarkan bahwa ukuran device yang akan kita gunakan jadi fleksibel gitu ya. Nah, selain dari itu juga ya kita bisa menggunakan grid layout ya atau flexbox yang sudah kita pernah bahas di bagian CSS sebelumnya. Kita bisa gunakan container ya untuk display dan lain-lain. Dan selain dari itu juga ada yang namanya framework responsif ya. Salah satu bentuknya adalah Bootstrap ya dan juga Tailwind tentunya ya. Ini adalah
framework-framework CSS populer yang banyak digunakan dan cepat untuk dikembangkan untuk membuat web responsif. Oke. Nah, untuk bahasan sekarang kita akan pilih salah satu framework yang digunakan itu kita akan pilih yang Bootstrap gitu ya. Nah, kenapa Bootstrap? Bootstrap ini adalah framework yang banyak digunakan dan juga mudah digunakan untuk pemula dalam belajar web responsif. Nah, di Bootstrap itu sendiri CSS yang dirancang di sana itu didesain memang untuk tampilan yang responsif ya. Ada beberapa fitur utama di dalam Bootstrap yang perlu kita ingat. Yang pertama itu adalah sistem grid-nya yang terdiri dari 12 kolom. Kemudian komponen UI-nya siap kayak ada buttonnya, ada navbarnya, ada modal dan lain-lain. Itu sudah tersedia semua di Bootstrap yang bisa kita download secara gratis untuk keperluan komersial ataupun non komersial. Jadi bisa kita akses di sana gitu ya. Kemudian ada hal penting yang perlu kita ingat ketika kita bahas tentang web responsif gitu ya. Yang pertama itu adalah tentang bagaimana meningkatkan performa pengguna, performa dari web yang kita bangun dan juga user experience ketika user mengakses halaman web yang kita bangun responsif tersebut. Nah, yang pertama kita bisa lakukan dengan optimisasi gambar ya. Kita menggunakan gambar yang responsif ya, dengan mengatur size-nya gitu ya. Yang kedua kita bisa pakai teknik namanya lazy loading ya. Itu kita mendelay pembuatan gambar yang tidak terlihat di layar. Yang ketiga itu bisa menggunakan optimasi font ya. Itu kita bisa menggunakan font display untuk untuk mencegah font itu flash on unstyled text ya. Jadi ganti ukuran layar dan ketimbang flash ganti ya. Dan juga bisa menggunakan CDN atau Content Delivery Network gitu ya. Itu untuk ini. Oke. Nah, adapun best practice yang bisa kita pertimbangkan jadi kita buat responsif. Yang pertama kita prioritaskan konten terlebih dahulu gitu ya, terapkan prinsip mobile first design. Jadi kita desain untuk mobile terlebih dahulu, kemudian baru disesuaikan untuk skala yang lebih besar. Kemudian yang kedua kita bisa gunakan grid dan flagbox ya untuk mempermudah penataan tata letak responsif. Kemudian kita bisa melakukan testing di berbagai perangkat. Kemudian ketika kita sedang menguji dari web yang kita bangun, jangan di satu perangkat saja, tapi uji di semua perangkat sesuai dengan yang kita definisikan di web responsifnya. Kemudian performance itu matters gitu ya. Jadi performa ketika menggunakan web responsif itu juga perlu diperhatikan. Jangan cuma mempertimbangkan keindahan dari web, tapi performanya jadi kena. Ini perlu diperhatikan. Oke, namun kesimpulan untuk pembelajaran kita pada kali ini bahwa web responsif sangat penting untuk memberikan pengalaman pengguna yang optimal dan untuk berbagai perangkat gitu ya. Jadi kita bisa membuat web yang fleksibel untuk perangkat ataupun untuk perangkat mobile itu sendiri. Dan ada framework CSS yang bisa memudahkan kita membantu dalam mendesain web responsif. Salah satu bentuknya adalah berupa Bootstrap seperti itu. Oke, kemudian ini adalah data referensi yang saya gunakan untuk kegiatan pembelajaran kita di kegiatan kali ini. Kemudian ini adalah tugas yang perlu Anda kerjakan agar dapat menambah pemahaman Anda terkait dengan web responsif gitu ya. Oke, itu saja untuk pertemuan kita di kali ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.